Berdoa Preta, selamat datang. Ya, Mujua Muhammad Katrina. Sampai jumpa. Ya. Kelihatan. Tunggu. Shalom. Bejuah-juah man banta krina, Bapak Nande, Turang Rasnina, sikatakan bujur man Tuhan, nggo kita pulung sendah, guna peringati perbahanan Yesus ibas alai ajar-ajarna. Sopelanga ia mengorbankan dirina i kayu persilang. Maka ibas berngisi sendah, silakoken acara pembasuhan, nahe, dipersingeti kami, gelah namin perlengkapan basuh kaki enda, nggo sikap rina. Gelah ibadah ta, baci erdalan, alu mahuli. Ikatakan kami bujur mankrina jemaat sing pulung ibas jumenda, bagepe mankam pendeta kami, Pendeta Christopher Sinulingga, Kepala Bidang Pembinaan Moderaman GBKP, Mejua-jua Pendeta. Selamat datang Irunggun Bogor. Gundari si benakan makebaktin kami si badia, iarapkan kami makana si pastikan lebih kerina mikta ibas keadaan silent, guna mendukung kelancaran ibadah tak berngisi sendah. Mari jemaat Tuhan, ras-ras kita rende arah kitab Dendentan nomor 26.
Mari ras kita kerina artoto. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh ada pada malam hari ini, masih memiliki kesempatan untuk memperingati Kamis Sibadia. Tuhan yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami, supaya setiap kami boleh mendapatkan pengalaman yang baru bersama Tuhan. Hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Roh Kudus menguasai kami, sehingga kami mendapati apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami malam hari ini. Mari ampuni kami Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Gundari, mari sidengkahkan sada pujian Ibas Permata Nari.
Bujur man bandu agi-agi kami permata, singgo nenahkan persembahan pujin. Bapak nande turang rasenina, sopelenga kita masuk ke bas renungan ibas berngi si sendah. Mari ras kita kerina rende, arah kitab dendenta nomor 222. Mari ras-rasi pesikap ukur ta, sindaikan lagu ini. Tuhan Yesus yang penisa, tamat ini kini serang, minta pindah ke kebana. Tuhan Yesus yang penisa, Gundari, sehmo paksana kita megikan kata di bata, si babakan pendeta Christopher Sinulingga, mankam pendeta Christopher, ipersilahkan kami Alu Muhammad. Mari ras kita bertoto kita. Puji kami, kamu Tuhan di bata, Bapa kami sini surga. Malam kelati kami, kesempatan men kami berngi diberikan kami. Arsada ibas kebatin kami sibadia. Silakukan kami guna peringati kai silakukan Tuhan Yesus. Bernina opi ia menanami kini seran. Sehmati ikayu persilang. Bapa sini surga lit surah-surandu si merharga. Siade kami sendep ibas diri kami. Jadi ibas diri kami skala-skala. Mengusih kasih lakukan Tuhan Yesus. Res ajar-ajarna. Lalu wage o Tuhan. Kami tetap melakukan.
kai silako kendu ibas keluh kami setiap hari. Karena kamu Tuhan arah kemahendu sebagai ibas paksi dan lai. Nandangi perpulungan runggun Bogor. Kuasendu kemahendu. Telah katandu seh nandangi perpulungan. Cenari Tuhan peralinan kebatinen dadasan kami ku kamu. Maka krinana banci kami ersada. Amin lagi ya Tuhan, kami ikuti ersada bes kebatinen bes cabu-cabu kami nari. Reskrina peralatan si bagikan kami. Tuhu-tuhulah tetap menghuli. Ngerana dagi kamu Tuhan. Kami ngusikap megi kenca. Ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kata dibata, siogikan kami membantah, ibas kita ngelakukan kebatin kami si badia endah. Idur kita sada Korintus bindu 10 sada, ayat 23 ayat 34. Yogikan kami ibas bahasa Indonesia. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat ke-34. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sekali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah,
ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu kumpul untuk hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Enda kata di bata, sisah membantah kekelengan Tuhan, katurikan kami, rekrutkan kai silakukun kita ibas kebaktian kami siba dia indah. Bagai perikutkan kata di bata, sisah membantah ibas kebaktian indah. Kamis Putih adalah hari terakhir sebelum hari Paskah. Jadi di kita GBKP ada 3 hari Paskah, 3 hari Paskah yang kita lakukan setelah kebaktian Kamis Sibadia, yaitu rangkaian dari kebaktian Jumat Simbelin, Jumat Agung, Sabtu Pengharapan, dan hari Paskah yang akan kita lakukan di hari Minggu. Dan di kebaktian Kamis Sibadia, Kamis Putih, ada perintah untuk mengadakan perjamuan kudus dan membasuh kaki sebagai simbol hamba yang melayani. Pemahaman inilah, teologi inilah yang menjadi pegangan kita untuk melakukan kebaktian Kamis Sibadia di tengah-tengah gereja kita, GBKP. Pelayanan Kamis Putih dapat mengenangkan kita pada peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa-masa kematiannya. Karena setelah dia melakukan perjamuan dan membasuh kaki murid-muridnya, dia akan pergi berdoa. Lalu pada esoknya, dia ditangkap, diadili, dan dihukum dengan mati di kayu salib. Poin yang penting kita lihat dari perjalanan Tuhan Yesus sampai dia mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya sebelum dia ditangkap, bahwa Yesus sendiri tahu saatnya dia akan ditangkap, saatnya dia akan disiksa dan mati di kayu salib telah dekat. Tetapi dia tetap memasuki kota Yerusalem dan dia tetap melakukan perjamuan dengan para muridnya karena dia tahu bahwa kematian dia di kayu salib itulah jalan keselamatan bagi manusia. Yesus tetap menjalani proses yang harus dia jalani untuk keselamatan manusia. Peristiwa-peristiwa yang kaya makna dan penting. Kaya makna dan penting, makanya sampai sekarang, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama para murid pada malam terakhir sebelum tangkap, kita tetap lakukan seperti saat ini, kebaktian Kamis Putih, kebaktian Kamis Sibadia. Inilah pengenangan pada perempuan yang meminaki Yesus dengan minyak uang yang mahal dari buli-buli dan mengusapnya dengan rambutnya. Ini juga yang dialami oleh Yesus sebelum dia ditangkap. Ini juga pengenangan akan perjamuan malam yang dilakukan Yesus
di mana untuk terakhir kalinya Yesus berbagi roti Paskah dengan para murid. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem bersama para murid, bersama banyak orang, tujuan adalah untuk merayakan Paskah. Karena ketika orang Israel, orang Yahudi merayakan Paskah setiap tahunnya, segala penjuru mereka akan berkumpul di kota Yerusalem. Paskah yang ada sejak perjanjian lama. Paskah melewati, tapi Paskah pada perjanjian baru setelah Yesus. Sekedar melewati, tapi adalah kemenangan. Inilah tanda dari keteladanan Yesus, yang mereka semua pengikutnya menyebutnya pelayan. Dan ini juga penangan akan pengkhianatan yang dilakukan Petrus dan juga Judas. Yang terjadi ketika Yesus akan ditangkap dan setelah ditangkap. Ibadah Kamis Putih adalah pelayanan doa. Sehingga di banyak runggun, di banyak gereja, kebaktian Kamis Putih ini dilakukan dalam bentuk meditasi. Karena kebaktian Kamis Putih adalah pelayanan doa. Menggambarkan peran Yesus yang telah datang ke dunia membawa terang. Pelayanan ini memiliki sebuah karunia sebagai garis luarnya, sebagai sebuah lingkaran. Terang cahaya. Pelayanan. Perjamuan kudus. Pelayanan. Terang. Terang Allah adalah terang dari penciptaan dan terang Kristus. Dalam terang Kristus kita menemukan sebuah pesan, melayani. Melayani. Yesus datang untuk melayani. Dan inti dari Kamis Putih adalah melayani. Yesus melayani para muridnya. Ada dua peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pada malam terakhir sebelum dia ditangkap. Peristiwa yang pertama, perjamuan kudus. Gereja Protestan lebih menekankan perjamuan kudus sebagai peringatan akan kematian dan pengorbanan Yesus bagi umat manusia. Sehingga kata-kata yang diucapkan Yesus ketika dia melakukan perjamuan dengan para muridnya adalah, ini akan menjadi peringatan bagi kamu. Sekali lagi, ini menjadi peringatan bagi kamu. Perjamuan kudus berguna sebagai dorongan untuk secara periodik menilai diri. Secara periodik, kalau kita di GBKP, ada 4 kali kita melakukan perjamuan kudus. Sekali pada waktu Jumat Agung, sekali pada penutupan Pekan Penata Layanan, sekali pada penutupan Pekan Doa, dan terakhir pada penutupan Pekan Keluarga. Jadi perjamuan kudus ini adalah sebagai tempat untuk menilai diri. Dalam arti mengadakan koreksi atas hati dan pikiran masing-masing. Dan inilah yang ditekankan dalam teks kita pada malam hari ini dari kitab 1 Korintus. Karena syarat untuk dapat ikut dalam perjamuan kudus ialah hati yang bersih dan pikiran sedemikian rupa. Sekali lagi, hati yang bersih dan pikiran yang sedemikian rupa sehingga ikut sertaan makan roti dan minum anggur dari cawan perjamuan itu, kudus itu adalah dalam keadaan rohani yang layak dan iman yang tidak ragu-ragu. Rohani yang layak dan iman yang tidak ragu-ragu. Jadi setiap orang yang akan mengikuti perjamuan kudus, ada koreksi dalam dirinya. Apakah kondisi rohaninya layak?
dan iman yang tidak ragu-ragu. Berarti memiliki ketetapan hati untuk mengikuti perjamuan kudus. Saudara-saudara sekalian, berarti orang yang tidak memiliki keadaan rohani yang layak, berarti tidak memiliki hati yang bersih, dan ragu-ragu untuk mengikuti perjamuan kudus, lebih baik tidak mengikuti perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus dilakukan dengan benar. Dan inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangan lakukan perjamuan kudus dengan cara yang salah. Tapi lakukanlah, ikutilah perjamuan kudus dengan cara yang benar. Yang benar tadi adalah ketetapan hati, iman yang tidak ragu-ragu, hati yang bersih, dan pikiran juga bersih. Dalam perjamuan kudus ada kedekatan hati orang yang mengikutinya dengan Tuhan Yesus, karena duduk di satu meja, dan itulah sebagai lambang ada kedekatan antara Tuhan Yesus dengan orang yang mengikuti perjamuan kudus. Selanjutnya juga ada orang yang mengikuti perjamuan kudus itu dengan sesamanya. Ada kedekatan. Berarti secara vertikal dia ikut. Dia dekat dengan Tuhan. Tetapi secara horizontal juga dia dekat dengan sesamanya. Berarti orang yang mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang telah berdamai. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesamanya, yang terlebih dahulu didahului dengan berdamai dengan diri sendiri. Perjamuan kudus adalah gambaran perjamuan kekal di surga. Inilah sebagai gambaran perjamuan kekal di surga. Tetap bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pembasuhan kaki. Kaki adalah bagian yang kotor dalam tubuh manusia. Kaki manusia menginjak debu tanah. Kegiatan membasuh kaki adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman Yesus. Proses pembasuhan kaki itu biasanya dilakukan oleh bawahan terhadap atasan. Bawahan terhadap atasan. Murid ke guru, budak ke tuannya. Itulah yang biasa. Dalam dunia Yunani, pembasuhan kaki adalah hal yang hina, yang bisa dilakukan oleh budak. Inilah kebiasaan dalam bangsa Yahudi, bangsa Yunani. Pembasuhan kaki dilakukan oleh atasan ke bawahan, budak ke tuan. Jadi kalau di Jepang juga ada informasi, biasanya pembasuhan kaki juga dilakukan oleh budak ke atasan, biasa juga dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Namun yang istimewa di sini, pembasuhan kaki ini dilakukan oleh Yesus yang adalah guru kepada murid-muridnya. Cari perpulungan di negeri Tuhan, engkai maka istimewa engkai maka meharga dikenang yang dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya, karena ada hal yang sangat-sangat istimewa. Kebiasaan itu dilakukan oleh pembasuhan kaki. Tapi sekali ini yang tidak biasa adalah guru kepada murid. Yesus kepada Tuhan, kepada murid-murid. Maka
tetap dikenang enda, tetap dilakukan senda, arkiteken kegiatan si biasa lid, tapi sekali enda istimewa. Kegiatan basuh kaki biasa, tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid tidak biasa. Maka sekali nari, inilah istimewa. Yesus melakukan sebuah ritual yang biasa dilakukan dengan cara yang tidak berbeda. Bukan dari budak ke tuan, bukan dari murid ke guru, tapi dari guru ke murid. Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang guru. Tata gerak membasuh kaki itu menyimpulkan suatu teladan untuk merendahkan diri dan melayani. Merendahkan diri dan melayani. Yesus melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Inilah yang terjadi pada saat Yesus membasuh kaki para murid. Sehingga ada penolakan dari Petrus. Ada penolakan. Tapi Yesus tetap melakukan. Karena itu harus dia lakukan. Dan itu menjadi pelajaran bagi para murid. Tindakan Yesus membasuh kaki merupakan tindakan simbolis yang menyimbolkan penyerahan diri. Ada penyerahan diri, Yesus menyerahkan diri bagi manusia, bukan hanya bagi para murid. Pembersihan, ada pengampunan, ada pembaharuan, dan ibadah. Ibadah berarti kepada Tuhan. Melakukan yang baik di mata Tuhan. Penyerahan diri yang dimaksudkan adalah penyerahan diri Yesus dalam kematian untuk menebus dosa. Membersihkan orang lain. Pembasuhan kaki yang Yesus lakukan juga menyimbolkan kerendahan hati dan keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani orang yang hina sekalipun. Kerendahan hati dan keinginan untuk menjadi hamba. Tidak mempertahankan siapa yang paling tinggi, siapa yang paling berkuasa, tapi merendahkan hati, melayani sesama untuk kebaikan. Dan bukan hanya untuk, tapi juga untuk keselamatan. Saudara-saudara sekalian, untuk efisiensi waktu, sekali lagi catatan ini, efisiensi waktu. Mulai tahun 2018, di GBKP di hari Kamis Sibadia, Wari Kamis Sibadia dilaksanakan pembasuhan kaki. Dan di Jumat Agunglah dilaksanakan perjamuan kudus. Tahun 2015 sampai 2017, di hari Kamis Sibadia lah dilaksanakan basuh kaki dan perjamuan kudus. Tapi akhirnya ini dipisah untuk efisiensi waktu. Saat ini kita akan melakukan pembasuhan kaki di rumah kita masing-masing. Kami ulangi, membasuh kaki merupakan tindakan penyerahan diri, pembersihan, pengampunan, pembaharuan, kemuridan, dan ibadah. Dengan kita masing-masing melakukan pembasuhan kaki, maka ada tekad dalam hati kita untuk memberikan diri yang terbaik bagi keluarga. Memberikan diri yang terbaik bagi keluarga. Orang tua, bapak, ibu, menyerahkan diri yang terbaik untuk sisi keluarga. Tentu juga anak-anak memberikan diri yang terbaik, baik dalam pekerjaan, baik dalam kuliah, baik dalam sekolah, untuk keluarga. Dan ada tekad bersama keluarga
menjadi keluarga bahagia yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ada tekad bersama untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita ada di dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berarti inilah inti renungan kita pada malam hari ini. Ada koreksi diri dan ada tekad untuk memberikan diri yang terbaik bagi keluarga. Dan orang yang memberikan diri yang terbaik bagi keluarga, maka keluarga juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi gereja. Dan keluarga-keluarga kita akan memberikan yang terbaik bagi gereja. Selamat hidup dalam kerendahan hati. Demi kebahagiaan hidup bersama keluarga dan Tuhan. Dan Tuhan akan tetap memberkati kita. Amin. Mari ras kita bertoto kita. Bapa kami sini surga, katakan kami bucur membantu Tuhan. Engkau kamerana men kami. Uga aurat ngeluh si payo. Kalak singgong ikuti. Nginget. Kebatin kamis tiba dia. Menggeluh ibas kini terukan ukur. Resenggit ngelai kalak si deban. Ngusih bagi silakokan Yesus. Tak biasa ilakokan. Tapi ilakokan na. Belajar diusikan nang dangi ajar raja. Bagepe nang dangi krina kalak si tek membantu. Sepaksa indah. Bagepe segedang-gedang tegukan itu ni. Bapa sini surga bucuri bes katandu. Katandu indah menggeluh bes kami. Maka kami selaku bapa, selaku nande, selaku anak memberikan yang terbaik untuk keluarga kami. Untuk keluarga kami yang bahagia. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Ucur Bapa indah mentoto kami, Rahman Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki pembasuhan kaki yang akan kita lakukan di rumah kita masing-masing. Silakan untuk MC untuk memutar lagu kita. Mari kita siapkan hati kita. Untuk melakukan acara basuh kaki. Dan kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Yesus Kristus adalah guru kita yang merendahkan diri untuk murid-muridnya, untuk kita sekalian.
Saudara-saudari yang terkasih, keluarga adalah gereja yang terkecil. Keluarga adalah cerminan diri kita. Keluarga adalah sumber kekuatan dan sukacita kita. Anggota keluarga adalah teman manusia yang paling dekat dengan kita. Anggota keluarga kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kita dipersatukan Tuhan menjadi satu keluarga bukanlah suatu kebetulan, namun merupakan rancangan Tuhan yang baik. Kita ada dan bersama di keluarga kita adalah rancangan Tuhan. Kita ditempatkan Tuhan sebagai suami, ayah di keluarga kita saat ini. Karena itulah yang cocok dan baik menurut Tuhan. Kita ditempatkan Tuhan sebagai istri, ibu di keluarga kita saat ini. Karena itulah yang cocok dan baik menurut Tuhan. Kita ditempatkan Tuhan sebagai anak di keluarga kita saat ini. Karena itulah yang cocok dan baik menurut Tuhan. Laki-laki yang menjadi suami kita lah yang cocok menjadi teman kita sepanjang hidup. Perempuan yang menjadi istri kita lah yang cocok menjadi teman kita sepanjang hidup. Anak yang Tuhan anugerahkan bagi kita, itulah yang cocok menjadi harta kita. Orang tua yang Tuhan tentukan bagi kita, itulah yang cocok menjadi panutan kita yang wajib kita hormati. Ayah, ibu, dan anak yang bersama kita di tengah keluarga kita, itulah yang Tuhan anugerahkan, yang cocok dan baik bagi kita. Tuhan membentuk kita menjadi satu keluarga adalah untuk kebahagiaan hidup. Maka tanyakanlah dalam hati kita. Tanyakanlah dalam hati kita. Apakah keluargaku sudah bahagia? Apakah keluargaku sudah berbahagia? Apakah keluargaku sudah bahagia? Bahagianya keluarga kita tidak ditentukan berapa banyak perbuatan yang kita terima dari anggota keluarga yang lain, namun ditentukan berapa banyak kontribusi kita untuk keluarga melalui perbuatan baik kita. Apakah kamu sudah menjadi suami yang baik? Istri yang baik? Orang tua yang baik? Dan anak yang baik? Sehingga pertanyaan selanjutnya yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita adalah, apakah aku sudah menjadi suami yang baik?
yang sudah mengasihi istriku dengan segenap hatiku, menjadi sahabat yang paling baik bagi dia. Apa aku sudah menjadi istri yang baik, patuh terhadap suami, menjadi sahabat yang paling baik bagi dia? Apakah aku sudah menjadi ibu yang baik, menjaga, merawat, dan melindungi anak-anak dengan baik, juga menjadi sahabat yang paling baik bagi mereka? Apakah aku sudah menjadi anak yang baik, menjadi harta yang berharga bagi keluarga, menjadi kebanggaan bagi orang tua? Tanyakanlah pada diri kita. Sebagai kita seorang ayah, suami, sebagai kita seorang istri, ibu, dan sebagai kita seorang anak, kita bukan manusia sempurna. Namun dalam ketidaksempurnaan kita mau dibentuk tetap menjadi oleh Tuhan menjadi lebih sempurna. Ketidaksempurnaan kita bukan menjadi penghalang, tetapi menjadi peluang. Dalam kerendahan hati, kita mau mengkoreksi diri. Kita mau meminta maaf. Kita mau mengucapkan dan melakukan kasih. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihimu, ayah, ibu. Aku mengasihimu, istriku. Aku mengasihimu, suamiku. Aku mengasihimu, anakku. Kita mau kualitas kebersamaan kita di keluarga semakin baik. Hal inilah yang ingin kita wujudkan melalui saling membasuh kaki pada saat ini. Kita akan saling membasuh kaki. Karena kita sadar, kita semua harus merendahkan hati kita. Karena kita sadar kita harus saling melayani. Keluarga yang saling melayani adalah keluarga yang berbahagia. Tuhan Yesus sebagai guru kita mau melakukannya kepada murid-muridnya, supaya kualitas kebersamaannya dengan murid-muridnya benar-benar baik. Kita meneladaninya, supaya kebersamaan kita di keluarga kita benar-benar baik. Lakukanlah saat ini. Dan ucapkanlah kata-kata dari hati yang terdalam yang ingin diucapkan sebagai suami, ayah, kepada istri dan anak. Lakukan juga nanti. Dan ucapkan kata-kata dari hati yang terdalam yang ingin diucapkan sebagai istri, ibu, kepada suami dan anak. Saatnya nanti, lakukanlah dan ucapkanlah kata-kata dari hati yang terdalam
yang ingin diucapkan sebagai anak kepada orang tua. Kita memasuki acara pembasuhan kaki. Mari jemaat Tuhan, si pesikap ukur takrina, masuk kita ke acara pembasuhan kaki. Simulai kari Bapa lebe kunanderas anak-anak, makana si ikuti nande membasuh kaki Bapa ras anak-anak. Si terakhir kari anak-anak ku Bapa ras nande. Mankam agi-agi kami permata, sila tading sadaru maras orang tua, banci kam ras mandu saling membasuh kaki. Mari kita melihat teladan yang dilakukan Yesus di dalam kesakitannya, bahkan titik penderitaan terdalam. Tidak ada keegoisan ditemukan di sana. Mengorbankan diri, namun tidak mengasihani diri sendiri. Saat penyalipan itu terjadi, siapakah yang diingatnya? Ciptaannya, yang bahkan sudah mengkhianati dia dengan perbuatan dosa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak satupun kata penghujatan keluar. Tidak ada sumbang hukuman bagi yang telah mengorbankannya. Sudah terluka, masih mengobati. Saat tersakiti, pengampunan pun masih kau beri. Tuhan, biarlah di dalam setiap penderitaan kami, kesakitan kami, teladan-Mu yang kami ikuti. Beri pengampunan untuk mengobati. Mengampuni jadi jalan kami memulihkan diri. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Katakan dengan sungguh, Ibu, aku mengampunimu. Anak-anakku, aku mengampunimu. Bapa, aku mengampunimu.
Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni sungguh. Mari sekali lagi katakan dengan sepenuh hati kita. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Tuhan lebih dulu mengampuni padaku. Mengampuni lebih sungguh. Mari kita lebih lagi mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kami mau belajar lebih lagi mengasihi-Mu, Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi keluarga kami, mengasihi sesama kami, tanpa menuntut balas sedikit pun Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami ketika kami masih berdosa, ketika kami belum mengenal Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Biarlah malam hari ini hati kita boleh dimurnikan kembali. Jangan simpan dosa apapun yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Beri pengampunan supaya kita sepenuhnya dipulihkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Katakan, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi? Saksi untuk memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Mari jemaat Tuhan kita meresponi dengan berdiri bersama dan bernyanyi.
roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi untuk memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Katakan sekali lagi, melayani lebih sungguh. Mari mamre saja, katakan melayani, layani. Mari yang mulia katakan mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mari semua anak-anak katakan mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Terpuji nama Tuhan. Kami mintakan kepada pendeta untuk membawakan doa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah melakukan perbuatan untuk melayani Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi, kita mau melayani, dan kita mau mengampuni. Anggota keluarga kita adalah sahabat bagi kita. Kebahagiaan keluarga kita adalah kebahagiaan kita bersama. Kita akan tutup acara pembasuhan kaki. Mari kita berdoa.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami melakukan perbuatan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mau membasuh kaki para muridnya. Guru membasuh kaki murid-murid yang tidak biasa dan tidak pernah selama. Tapi Yesus mau merendahkan diri untuk melayani dan menjadikan dirinya sebagai contoh yang patut untuk diteladani. Tuhan, malam ini kami telah melakukan saling membasuh kaki. Bahwa kami sama, kami setara di tengah-tengah keluarga kami. Kebahagiaan satu orang, kebahagiaan bersama. Tapi pergumulan hidup satu orang juga menjadi pergumulan bersama. Dan kami mau Tuhan kebersamaan kami semakin berkualitas. Kebersamaan kami sebagai suami istri, ayah, ibu, orang tua, dan anak-anak kami semakin baik. Karena kami yakin bukan kebetulan kami dipersatukan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Tapi melalui rancangan yang sungguh ajaib, Tuhan telah mempersatukan kami tengah-tengah keluarga kami untuk hidup bahagia dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengaku Tuhan, maka kami bukan orang yang sempurna. Tapi dalam ketidaksempurnaan kami mau tetap diperbaharui untuk lebih sempurna. Menjadi suami, ayah yang semakin baik. Menjadi istri, ibu yang semakin baik. Menjadi anak-anak yang semakin baik. Tuhan, kami mengaku banyak kesalahan yang telah kami perbuat dalam hari-hari yang telah kami lalui. Biarkanlah Tuhan yang mengubah kami, membaharui kami. Dan malam ini kami ada tekad untuk menjadi lebih baik. Di tengah-tengah keluarga kami, keluarga yang baik akan menjadi gereja yang baik. Kami juga akan tetap bersekutu di tengah-tengah gereja dalam persekutuan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk teladan yang baik. Dan kiranya teladan ini akan kami tetap kenang, akan kami tetap lakukan dalam kehidupan kami. Kami saling melayani. Kami saling memberi, bukan berlomba untuk menerima. Keluarga yang semakin banyak, semakin sering memberi, akan menjadi keluarga yang bahagia. Kami mau Tuhan, keluarga kami bahagia. Kami mau keluarga kami bahagia. Tuhan tolong kami. Tuhan tuntun kami. Tuhan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bujur katakan kami, Man Pendeta.
Bapak Nande, turang rasenina, si katakan bujur man Tuhan, Tuhan dibata, karena perbahanan naman bantah. Marilah si pepulung persembahan ta, raduras kita rendai, ibas kitab denden, nomor 124. Mari ras-ras kita kerina rende, senang adiras Yesus. Malam ATTP. Senang adiras Yesus, malam ATTP. Sidahilah benebus, jeda kita damai. Senang adiras Yesus. Senang adiras Yesus, malam ATTP. Sidahilah penebus. Sidahilah penebus, jeda kita damai. Bagikan pendilona, marilah kang kerina, sila tibas geluta, maka kau senangkan. Senang adiras Yesus, malam ATTP. Sidahilah penebus, jeda kita damai. Sekali lagi, senang adiras Yesus. Senang adiras Yesus, malam ATTP. Sidahilah benebus, jeda kita damai. Mari bagikan pendilona. Bagikan pendilona, marilah kang kerina, sila tibas geluta, maka kau senangkan. Senang adiras Yesus, malam ATTP. Sidahilah penebus, jeda kita damai. Sidahilah penebus. Sidahilah penebus, jeda kita damai. Jemaat Tuhan, Gundari sopelengasi tutup kebaktin kami si badia enda, mari si persada ukur taibas pertoton syafaat. Mankam pendeta kami, pendeta juris tarigan, ipersilahkan kami mabakan pertoton syafaat ta, sekaligus kari itutup dualu pertoton Tuhan. Perpulungan kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus, ditutup kebaktin kami si badianta bernyenda, mari sada kita ibas pertoton siapa pertoto kita. Meriah malam ke hati kami Bapa, ibas bernyenda arah ke batin kami si badia sehingga banci ilakukan kami
Katandu sibadia ngoseh man kami. Jenari be katandu Tuhan ngoi praktekkan kami arah jabu kami ngelakukan pembasuhan nahe Bapa kunande rasku anak-anak nande ku Bapa ras anak-anak bagi pe anak-anak ku Bapa ras nande ibas bergina Tuhan terjadi pemulihan keluarga, kirsadaan keluarga iklim baru Tuhan, keras komitmen keluarga, saling memberi, saling mengasihi, saling topang, engkau terjadi, engkau terwujud Bapa. Tuhu meriah malam mati kami. Mari Bapa, kaisi jadi bas berni indah. Indah menjadi kenangan indah. Jenari terus dilakukan kami bas wari-wari siru indah. Keluarga lepas keluarga. Keluarga yang melayani. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Saling mengasihi. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Bapa kami di surga, Engkau indesin kami persembahan kami Tuhan, arah ke batin kami. Walaupun kami ingin pasu-pasun, si tadi ibas kami, berikut bendahin pencarian usaha, kerina kami. Tetapi pasu dulu Bapa, simpar rezeki pemereduban kami kerina anak-anak dulu. Rasipi pakai kami, tetap guna mengasihi Tuhan. Ras saling mengasihi, ibas kegeluhan kami. Kertoto kami Tuhan, nanda itu mahandupan dita kami, singgo melayani kami bas berbeda. Deta Christopher Sinulingga, Kabit Pembinaan Moderaman GBKP. Unsur Tuhan ibas pelayanannya, ibas kehadirannya. Mari Bapa, Tuhan semakin memberkati hamba Tuhan. Baik ibas kesehatan, ikbat kebijaksanaan. Pakaikan luar biasa lagi Tuhan. Arah pelayanan dipercayakan Tuhan sebagai Ketua Bidang Pembinaan GBKP. Pasu-pasu norape ras anak-anak. Pasu-pasu baskrina. Dahin bagi kegiatan persekolahan perkuliahan anak-anak. Lah tuhu malam mati kemahandu sada jabu. Jabu nape terus melayani ras mempermuliakan Tuhan. Bapa kami sini surga, pasu-pasu gerina anak-anak dulu, panitia rangkaian Paskah kami, mulai bas Kamis, sibadia dan narseku bas Paskah. Pasu-pasu peras keluarga gerina, meriah malam mati gerina anak-anak dulu panitia kami. Bagi gerina singgobat simbot begini bas bergina. Pasu-pasu Tuhan. Malam kelatih kerina anak-anak bersifat bagian. Terus kami komitmen Bapa melayani dan melayani lagi lebih lagi bersuari-wari siri. Bapa, betul kami besok pagi dilakukan kebaktian Jumat Simbelin sekaligus dilakukan lakon persadaan sibadia. Ibas jam 10 pagi-pagi sedih. Di gereja Tuhan. Bagi lika hadir ibas rumah nari. Pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu kerina anak-anak serayan.
bagi kerina sibut bagi kerina sikap dahin pelayan lepas wari pagi, bagi kerina jemaat Tuhan, baik si hadir secara terbatas lepas wari pagi, bagi hadir secara online Tuhan, di pasu pasukam Bapa. Mari Tuhan, kerina rangkaian Paskah kami, baik baswari pagi, bagi Sabtu pengharapan ziarah kami Tuhan, ubas buren kerina kekalahan kami singgul lebihin mulihkan ke Tuhan. Ibas 4 sektorna berembunkan, ipasu Tuhan. Kerina berjalan dengan baik, sekubas wari minggu, wari raya Paskah. Pasipi kerina berjalan dengan baik, jadi pasu man kami kerina, jadi keriahan malam mati man kami kerina. Nambahi gegeh kini tekan pengharapan ras ketulungan, ibas kami kerina anak-anak dulu, sebut serayaan bagi pengawa. Bapa, bagian bagi rangkaian Paskah kami Tuhan. Bagian bagi rangkaian tutu kami Tuhan. Karena rangkaian Paskah kami, ini kami kubas tandu. Sirang mulih kami ke kisik nari Bapa. Jadung kebaktin endah. Temani kami, ibas gedang bedang berginepi. Terlebih pikari ibas istirahat kami. Am sekawal kami Bapa. Am si masuk kami. Bedak kami basuari pepagi. Cenari kami banjir sembah ibas Jumat Simbelin. Alamindu kami ibas kerina salah dosa kami Bapa. Enda bagi tutu sembah kami siafat kami. Sebab reh kami madbanu. Ibas Yesus Kristus. Tuhan ingin juru selamat kami. Singgung ngajari kami pertolongan Tuhan. Ninta dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga. Larmi perbadi amin. Rahmin kinara jandu. Selamin pratendo bas dunia bagi di surga. Berekeman kami akan cukup basuari senda indah. Alamin salah kami, bagi kami salah kalah tempat kami. Alamin kami bapa kami kubas percobaan. Tapi ulangilah kami dusilat. Sebab kamkap simada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bujur man pendeta juris hingga maba pertoton syafata. Gundari berikan kami kesempatan man bandu BPMR Adilit Momo si perlu pesah kendu. Persilakan kami. Bujur man bandu pembawa acara. Shalom mejuah man bantah kerina perpulungan si Muhammad perpulungan si Dem Ibas Keleng Ati Tuhan. Agenda terbelas kami iblas gelar Runggun Bogor. Pertama lebih dikatakan bujur man Tuhan karena lias ras perkuhati Tuhan ibas keleng hati Tuhan karanta kami sibadia kami sekuti pembasuhan kaki dalam keluarga banci erdalan ibas keleng hati Tuhan. Beriak kalukurta kerina enda mbaba kemuliaan menggelar Tuhan. OGP bujur katakan kami man bandu kerina kekelengan kami panitia Paskah sinulatilatihnya kerina agenda acara. OGP berkolaborasi kampras seksi ibadah. Seterusnya bujur katakan kami man banta kerina perpulungan si Muhammad si 4 sektor. Sehingga kita mengikuti acara ibadah kami sibadia ibas bernienda ngobanci erdalan alumuhuli. Jana bujur KP katakan man permata singgunakan pujian bagi tim multimedia bagi kerina sikap erdalan alumuhuli. Terlebih bujur katakan kami man bandu pembawa acara kami Bapak Jejo Ras Ane Jejo yang luar biasa menyiapkan acara ngobanci erdalan alumuhuli. BGP bujur man pendeta Juris Tarigan. Terlebih man bandu sini hamati kami, sini kelengi kami, pendeta Christopher Sinulingga.
Kabit Pembinaan Madraman GBKP. Melalui bujur pendeta ibas kam nggunakan firman Tuhan, ngokam babai acaranta dengan sangat baik, luar biasa, banyak berkat yang Tuhan berikan man kita kerina. Di bata si masu-masu kam ibas pelayan nendu bagi bebas keluarga tetap sehat-sehat di pasu-pasu Tuhan kam pendeta. Sekali nari melalui bujur ibas Kelarungun Bogor katakan man pendetanta Christopher Sinulinga di bata si masu-masu kerina pelayan nendu. Endam pakabanci pes kami ibas Runggunta Runggun Bogor jana si desken siti man Pak Sekretaris guna banci Remomo acaranta si wari si pabagi melala bujur man banta krina Tuhan si masuk kita krina. Amin. Bujur Pak Ketua, juah-juah salam sehat man banta krina. Karena kebakti Jumat Sembilin waris pagi tanggal 15 April 2022 di Gerejata GBKP Runggun Bogor. Kebakti Jumat Sembilin silakokan jam 10 pagi-pagi. Dress code warna biru. Kebakti silakokan secara onsite terbatas, secara online via YouTube GBKP Bogor. Kita kebaktiin secara onsite terbatas, tiap-tiap sektor 15 kala, per mata 20 kala. Ras kita kebaktiin secara onsite terbatas di gereja anta, roti ras anggur perjamu singgo ibagikan pertua diakan sektor ta, ras si pupulung kari di ruang konsistori OP dengan kebaktiin. Karena parkir kendaraan tak bagi biasa saitun parkir di gereja, kita silanga saitun parkir di Jogja Plaza. Enda mungkin Siti Momo bas kami nari sekretariat karena kebaktinta warisi pepagi Jumat Sembilin. Bujur. Bujur, Man Bandu, BPMR. Gundari sinyalakan kerina kamera entaglah foto bersama kita lebih sopel ngasih akhiri acara enda. Simulai arah halaman Sadanari. 1, 2, 3. Cheese. Halaman 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah habis. Ibadah tak berngisi sendahang godung. Bujur ikatakan kami Man Bandu kerina. Singgore ibas kebaktiin enda. Adilit kekurangan tak kesalahan kami selaku MC, mindo maaf kami Man Bandu kerina. Laos aku Kukutaraya, kubabaluah gula tualah. Godung kebaktiin kami si Badia, sirang mekita ibas mejua-jua. Salam sehat di batasi masu-masu bujur. Bujur, selamat malam. MC mana? Bujur. Si Kondang. Pendeta. Mana? MC Kondang. Sampai Banjahe. Bujur mana Sabrina? Bujur mana? MC-nya luar biasa. Ya. Sampai ketemu besok. Tolong ambil jumlah ke rumah Bapak Elsa ya. Udah keluar semua bujur melala ya, Bapak Jejo, Nade Jejo. MC Kondang. Jejo, Sampai ketemu besok. Nanti.